Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri. Pagi Pak Wahyudi, Suara saya jelas suara Pak? saya jelas Pak? Jelas, jelas. Oh, Suara saya jelas. mantap. Oke. Topik kita pagi ini adalah fokus ya, kekuatan fokus. Ini sebenarnya mungkin sesuatu yang sudah sering kita dengar. Kalau cerita fokus itu biasanya kita akan dengar tentang kalau kalau sinar matahari kita pakai kaca pembesar ya. Kalau sinar matahari kena kita kan kita nggak apa-apa ya. Ya memang panas tapi ya oke lah. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar lalu difokuskan itu kekuatannya dapat berlipat ganda dan dapat membakar. Ya biasanya kalau kita cerita tentang fokus itu ya itulah contohnya. Uh, tapi kalau kalau kita uh, energi fokus itu dari mana? Ya, energi fokus ini kalau dalam praktek kita sehari-hari, uh, energi fokus itu ya mindfulness. Karena ketika kita berlatih untuk melakukan segala sesuatu dengan perhatian penuh, ya, dengan kondisi selalu sadar di momen saat ini, maka itu adalah kita akan memberi energi eh, kepada apapun yang kita lakukan, dan itulah energi fokus kita. Saya mendengar tentang fokus ini sudah lama ya. Uh, uh, Mungkin saya ya seperti yang tadi cerita tentang kaca pembesar itu ya. Ini sudah lama, mungkin 20 tahun yang lalu pun sudah pernah dengar. Uh, tapi kadang-kadang pemahaman kita setelah kita ada pemahaman yang baru ya mungkin akan ada uh, sedikit pembaharuan atas pemahaman kita. Jadi untuk itu juga saya mau sharing karena kalau dulu ya belum mengenal apa itu mindfulness apa gitu ya tahu fokus. Uh, tapi kalau sekarang ketika sudah di mengenal tentang mindfulness, berlatih tentang mindfulness, pengertiannya ini agak meningkat sedikit tentang fokus. Kalau dulu taunya, oh kamu tuh harus fokus ya dalam bisnis misalnya, fokus satu bisnis saja. Apalagi kita barusan mulai bisnis, jangan semua-mua mau dikerjain gitu. Ya itu biasa nasihat kita untuk fokus. Kemudian uh, dalam hal kerja misalnya kan kita perlu fokus ya, beri perhatian, fokus terhadap apa yang kita kerjakan uh, supaya pekerjaan kita ini dapat maksimal gitu. Cuman ketika saya uh, mencoba fokus terhadap pekerjaan saya misalnya, saya nggak gitu paham ya, fokusnya ini bagaimana gitu. Nah, terus kemudian kayaknya tegang kali gitu ya. Ya saat ya karena membayangkannya itu seperti tadi kaca pembesar ya itu memfokuskan cahayanya ke eh, menjadi panas gitu ya. Nah, itu saya merasa kayak tegang gitu ya. Karena harus saya fokus, fokus. Setelah saya mengenal mindfulness, malahan fokus
ini menjadi sesuatu yang tidak perlu tegang, rileks aja. Ya, kita cukup memberi perhatian penuh terhadap apapun yang sedang kita kerjakan, ya, dan pikiran kita berada di sini dan di saat ini. Kita sudah fokus dan tubuh tidak perlu tegang, ya. Kita dapat melakukannya dengan rileks. Dan ternyata ini hasilnya dari latihan yang sangat sederhana, yaitu makan berkesadaran, ya, mindful eating, meditasi makan, di mana di saat makan kita kan berlatih untuk makan ya makan aja, jangan makan dan sambil, jangan makan sambil chatting, jangan makan sambil kerja, gitu. Makan ya makan aja. Nah, dan ketika kita makan dan makan aja, bahkan kita dapat benar-benar merasakan dan menyadari apa sih yang sedang kita makan, gitu. Ya, kita benar-benar merasakan rasa makanannya. Dan itu semua dilakukan dengan rileks. Seandainya saya dulu diajarin, kamu kalau makan ya makan aja, fokus terhadap makanannya, ya. Mungkin itu saya akan menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Oke, saya fokus terhadap makanan saya, gitu. Nah, ternyata dengan cara mindfulness itu ya kita tetap fokus, tapi dengan kondisi yang rileks, tenang, ya. Dan karena kita ini kondisinya rileks, kondisinya tenang, dan otomatis kita memberi energi terhadap fokus kita. Dan ketika kita fokus, ada satu hal yang kemudian saya juga pelajari adalah ada satu pepatah yang konotasinya agak negatif, yang katanya kita cuma mau melihat apa yang ingin kita lihat, gitu ya, kira-kira. Tapi ketika saya menyadarinya ini dengan mindfulness, dengan fokus, ternyata ini juga dapat berarti sesuatu yang positif, yang bagus, ya. Karena kalau kita ini fokus, misalnya saya lagi fokus terhadap usaha saya mau usaha buka kafe, misalnya, jual makan, buka kafe, dan saya fokus terhadap usaha saya. Maka saya memberi kesadaran terhadap usaha saya ini, dan itu memberikan energi fokus kepada usaha saya ini. Dan dalam sehari-harinya itu akan terjadi di mana kalau apapun yang saya lihat, apapun yang saya baca, saya akan secara otomatis, gitu ya, membaca, melihat, menonton segala sesuatu yang hubungannya dengan kafe saya ini. Bukan kafe, yang untuk memajukan kafe saya ini. Ya. Jadi mungkin kalau ada artikel politik gitu ya, mungkin saya tidak akan terlalu tertarik lagi untuk baca. Tapi kalau ada peraturan negara yang membahas tentang aturan kesehatan makanan, nah mungkin saya baca. Karena ada hubungannya sama, mungkin ada hubungannya sama usaha saya ini. Nah, itu juga adalah sesuatu tentang fokus. Karena kita jadi lebih memperhatikan yang
yang memang ingin kita perhatikan. Ya, jadi kita lebih memperhatikan terhadap sesuatu yang memang yang ingin kita perhatikan, yang memang perlu kita perhatikan. Nanti kalau ada video tentang uh, masak gitu ya, Master Chef atau apa gitu kan, pasti kita langsung tertarik untuk lihat ya, karena ada kaitannya dengan usaha kita, dengan profesi kita gitu. Dan itu juga adalah kekuatan fokus yang saya dapatkan, uh, yang kaitannya dengan mindfulness juga. Mungkin itu dari saya, Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi tambahkan. Ya, saya thank you Pak Sinto untuk sebuah topik tentang fokus yang dimana saya yakin di situasi saat ini itu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, karena begitu banyaknya informasi yang diberikan kepada seseorang, stimulus yang diperoleh sehingga menjadi penghambat bagi seseorang untuk fokus di dalam aktivitas dia. Nah, sehingga kemampuan untuk fokus itu menurut saya benar menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dilatih. Dan yang tadi sudah Pak Santo katakan bahwa dengan mindfulness akan membantu, dengan berlatih mindfulness juga akan membuat kita mampu untuk fokus. Dengan definisi Pak Santo tadi adalah fokus itu berarti kita mampu hadir sepenuhnya di dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Kalau saya pakai tambahan dari sisi NLP-nya adalah rasa kita mampu hadir sepenuhnya di kegiatan kita, maka semua sumber daya yang ada itu dapat terakses sepenuhnya juga gitu di dalam kegiatan tersebut. Yang akan membuat pekerjaannya itu menjadi lebih optimal dan bahkan menjadi lebih cepat selesai dibandingkan kalau kita tidak dalam kondisi yang fokus seperti itu, Pak. Benar. Jadi Benar. jadi salah satu benefit dari kalau kita latihan mindfulness akan membantu kita punya sebuah energi untuk mengarahkan pikiran perasaan kita sehingga kita mampu hadir sepenuhnya di dalam aktivitas kita, sehingga kita mampu benar-benar ya pas kita hadir sepenuhnya otomatis kita akan mampu membuat pekerjaan itu menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Benar. Itu otomatis jadi fokus. Ya, benar. Thank you Pak Santo. Thank you Pak Wahyudi atas tambahannya. Ya, mungkin demikian saja ya sharing kita pagi ini. Terima kasih Pak Wahyudi atas kebersamaannya dan tambahannya. Ya. Terima kasih sahabat terkasih. Ya. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih sahabat. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat terkasih semua yang sudah bergabung pagi ini. Kita akan tutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi genta.